kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Terutama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang banyak dilupakan oleh kebanyakan orang. Pas sehat kadang lupa ibadah, giliran sakit mikirin ibadah, kan itu. Pas luang kadang tidak dipakai untuk belajar, giliran sudah dalam kondisi sibuk, kepikiran belajar. Nah, ini yang kadang-kadang kurang bisa memanfaatkan dua nikmat ini. Maka dari itu semuanya kita tentunya ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat waktu luang ini bisa belajar, karena tidak semua orang bisa belajar seperti ini. Ibu-ibu ini kalau saya amati banyak pensiunan. Sebelum pensiun kemana begitu kan? Kenapa kok nggak belajar begitu? Ini juga permasalahan begitu. Salam dan salawat tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang senantiasa istiqomah di atas dan sampai hari akhir nanti. Baik ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah kita. Kita akan masuk pada tanda kenabian dan pernikahan Nabi kita dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kita masuk yang pertama, yaitu pertemuan Nabi dengan pendeta. Ada yang namanya menyebut dengan Bakhira atau Buhairah ya. Ada yang menjelaskan namanya itu aslinya adalah Jurjis ya. Pendeta Bakhira atau Buhairah ini. Beliau ini adalah pendeta Ahlul Kitab ya, pendeta Ahlul Kitab. Kalau orang Islam berarti pendeta itu siapa, Bu? Ustadznya, kiainya begitu ya. Dan dia sangat paham betul terhadap ajarannya, sehingga di saat dalam kisahnya di sini Nabi kita itu diajak oleh paman beliau yang bernama Abu Thalib itu untuk berdagang di negeri Syam. Nah, saat itu usianya di sini 12 tahun. Jadi pada usia 12 tahun itu sudah diajak oleh paman beliau untuk berdagang ke negeri Syam. Dan ini sebenarnya memberikan sebuah pelajaran bagi kita semuanya, bagaimana para orang tua itu harus bisa melibatkan, sudah harus bisa melibatkan anaknya dalam kegiatan-kegiatan yang dirutini oleh orang tuanya, termasuk dalam urusan dagang kalau bisa dilibatkan. Dan saya yakin ibu-ibu dulu itu sering dilibatkan sama orang tuanya, ya enggak? Kadang buat kue, kadang ikut-ikutan jual kue, bahkan ada yang ke sekolah saja sudah dagang kue begitu ya. Dan ternyata ini positif, pembelajaran dari sejak dini, bagaimana si anak itu tahu sebuah tanggung jawab begitu. Dan Nabi saat itu usia 12 tahun ini diajak oleh pamannya supaya paham tentang bagaimana karakter berbisnis, berdagang, berjual beli dan sebagainya itu. Nah, di tengah perjalanan di sini menuju Syam, ibu-ibu sekalian, kalau disebut nama Syam itu adalah negeri Palestina, Suriah, Lebanon, termasuk Yordania. Itu adalah negeri Syam. Dan kita nanti pada hari kiamat Allah akan kumpulkan di negeri Syam ini, padang mahsyar kita nanti di negeri Syam. Dan Nabi jelaskan yuksarunas yaumal qiyamati hufatan urata ghurla. Manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki. Kita nyeker semuanya. Yang hari ini harga sandalnya 50 juta nanti nyeker, Bu, kita. Ya. Kemudian kedua, tidak ada sehelai kain yang menempel alias telanjang semua kita nanti. Kemudian gharla, dan belum disunat. Dari semenjak Nabi Adam sampai manusia paling akhir itu dikumpulkan di satu tempat dalam keadaan seperti itu, dan tempatnya itu di Syam, di negeri Syam. Ya, Palestina,
Lebanon, Suriah, itu tadi ya, yang kita sudah sebutkan tadi itu. Nah, kalau dari Indonesia gimana Bu? Dibangkitkan dari kubur, nanti bisa ke negeri Syamnya bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendatangkan api yang besar dari negeri Yaman, menggiring manusia berkumpul di negeri Syam itu. Jadi kalau kita disebut negeri Syam sudah paham Bu ya, itu seperti itu. Jadi dalam perjalanan beliau menuju negeri Syam ini, saat itu beliau dan pamannya dan juga para kafilah Quraisy sampai di Basrah ya, perbatasan antara Syam dan Saudi Arabia. Jadi mereka bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Buhairah. Padahal pendeta ini hari-hari biasa nggak pernah keluar, tapi saat itu ketika ada rombongan Nabi dan pamannya dan orang-orang Quraisy, itu tiba-tiba keluar ini pendeta, menunggu gitu, memantau pergerakan di saat itu. Nah kemudian selanjutnya ini menurut kisah daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari, beliau berkata, lalu mereka meletakkan perbekalan mereka, kemudian rohib tadi pendeta tadi itu membuka jalan hingga mereka sampai di hadapannya, lalu ia memegang tangan Rasulullah. Jadi ketika rombongan itu sampai, pendeta ini mencari-cari, ini kayaknya ada orang istimewa begitu kan. Kemudian benar, saat itu dilihatlah ada seseorang anak remaja yang usianya 12 tahun dan ini beda sendiri begitu. Kemudian dipeganglah tangannya, kemudian pendeta tadi berkata, hadza sayyidul alamin, hadza rasulu rabbil alamin, yab'asuhullahu rahmatan lil alamin. Anak ini akan menjadi penghulunya semesta alam, menjadi pemimpin bagi alam semesta ini. Karena memang benar Ibu sekalian, kalau mau kita bahas nanti pada hari kiamat, siapakah pemimpin anak Adam pada hari kiamat? Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fahr. Saya adalah pemimpin anak Adam, pemimpin manusia nanti pada hari kiamat. Semua nabi itu berada di bawah panji benderaku. Gitu ya. Dan kemudian Nabi ucapkan lagi, dan saya tidak bangga dengan itu. Karena kebanggaan Nabi bukan menjadi orang yang pertama masuk ke dalam surga. Kebanggaan Nabi terletak pada apa Bu? Pada umatnya yang banyak yang datang pada hari kiamat. Maka pesan Nabi kepada kita semuanya, tazawwajul waludal wadud fa inni mufahirum bikumul umam yaumal qiyamah. Maka nikailah oleh kalian wahai laki-laki wanita yang subur. Berarti punya potensi apa? Banyak anak. Berarti perintah Nabi suruh memperbanyak anak. Wal wadud, dan penyayang, karena saya nanti akan berbangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat. Jadi Nabi itu, bangganya Nabi itu kalau melihat umatnya nanti itu dengan jumlah yang banyak pada hari kiamat. Dan nanti umatnya Nabi memiliki ciri yang khusus. Apa ciri khusus itu? Dijelaskan oleh beliau, inna ummati ya'ti yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan datang pada hari kiamat dalam keadaan wajah, tangan dan kaki bercahaya karena bekas-bekas wudunya. Maka perintah Nabi kepada kita apa? Man arada an yutilla ghurratahu falyaf'al. Maka barang siapa yang ingin cahayanya semakin lebar nanti pada hari kiamat, maka lakukanlah, maka kerjakanlah. Kalau basuh wajah, sahabat Abu Hurairah, beliau sampai leher. Kalau basuh tangan sampai setengah lengan. Kalau basuh kaki sampai setengah betis. Berharap nanti cahayanya lebar pada hari kiamat. Menambah, yang nggak boleh itu menambah kali basuhan Bu. Dari 3 kali nggak boleh. Kalau melebarkan basuhan itu diperbolehkan.
Jadi beliau sampai oleh pendeta Bahiro itu mengatakan, hadza sayyidul alamin, ini akan menjadi pemimpin semesta alam ini. Hadza rasul rabbul alamin, dan dia anak ini akan menjadi utusan ya dari Rabb alamin. Yab'atsuhullahu rahmatan lil alamin, dan Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, saat itu di sini para pembesar Quraisy ini kan bengong. Kemudian bertanya balik, dari mana Anda tahu akan hal itu? Maka pendetanya menjawab, innakum hina asyrabtum minal aqabah lam yabqa syajarun wala hajarun illa kharra sajida. Apa kata pendeta? Semenjak kalian ya tiba di Aqabah, tidak ada bebatuan, tidak ada pohon, melainkan mereka bersujud kepada anak ini. Dan pohon, bebatuan, dan yang ada itu tidak akan mungkin sujud, ibu-ibu sekalian, kecuali kepada Nabi. Kan begitu. Nah, dari situ sudah terlihat. Jadi pendeta Bahiro itu saat itu sudah melihat, ketika berjalan rombongan ini dilihat pohon, bebatuan dan sebagainya itu pada sujud begitu. Wala yasjudani illa linnabi wa ini a'rifu bi khatamin nubuwah asfala min hudruf katifihi misla tufaha. Nah, kemudian pendeta tadi mengatakan, aku juga dapat mengetahui dari setempel kenabian. Jadi di belakang sini punggung Nabi ini ada stempel kenabian. Ada yang menjelaskan besarnya itu sebesar buah apel, tapi yang paling masyhur itu ya, itu sebagaimana sebesar telur burung merpati itu ya. Jadi daging agak nonjol begitu ya, merah kehitam-hitaman warnanya. Dan itu setiap nabi punya stempel-stempel kenabian yang seperti itu, ada tandanya khusus. Nah, pendeta ini mengenali dari tanda itu. Jadi ini benar, ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah itu singkat cerita, pendeta ini karena tahu ini adalah seorang nabi dan sangat berbahaya kalau nabi kita ini sampai ke negeri Syam. Karena orang-orang Romawi tahu itu akan kabar kelahiran seorang nabi itu, dan mereka kalau sampai tahu nabi datang, maka mereka akan membunuhnya. Maka si rahib ini, pendetanya tadi berpesan, sudah bawa pulang anak ini, tidak usah kalian lanjutkan perjalanan ke negeri Syam, saya khawatir terjadi apa-apa pada anak ini. Akhirnya dibawa pulanglah. Ini diantara tanda kenabian yang nampak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi kalau kita simpulkan di sini ada 3 tanda kenabian. Yang pertama, awan memayungi beliau kemanapun beliau melangkah. Jadi ketika beliau berjalan itu ada awan di atasnya, gitu ya. Ketika beliau berhenti, ya berhenti awan itu, gitu ya. Ini salah satu tanda saat itu yang dilihat oleh pendeta tersebut. Kemudian pohon merunduk atau sujud saat Nabi berteduh di bawahnya. Ini tanda yang kedua. Kemudian tanda kenabian yang ketiga itu berada di pundak beliau. Ini dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, aku pernah melihat tanda atau khotam, ia terletak di antara kedua bahu Rasulullah berupa kelenjar merah sebesar telur burung merpati. Ini tanda yang paling nampak lagi yang ada pada fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 ini tanda Nabi ini. Kemudian ibu-ibu sekalian, kalau misal nanti punya anak laki kok ada tanda kenabian yang nomor 3 ini, jangan langsung bergembira. Pasti ini Rasulur Rabbil Alamin. Langsung bilang begitulah. Ini adalah Nabi utusan Allah. Nah, kenabian sudah berakhir ibu-ibu sekalian. Nabi sudah sampaikan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Zahabatin nubuwah wa baqiyat ar-ru'ya as-salihah,
telah berlalu masa-masa kenabian dan yang tersisa hari ini hanya mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang nyata. Jadi kalau ada seseorang bercerita, saya barusan dapat wahyu, itu sudah bisa dipastikan dia bohong. Wahyu itu hanya untuk nabi dan rasul. Ya. Hari ini nabi sudah tidak ada lagi, karena nabi kita itu sudah akhiru al-anbiya, itu adalah nabi yang terakhir. Maka kalau di antara ibu-ibu ada yang ngaku nabi, kita perangi bersama, kan begitu. Apalagi saya dapat wahyu Ustaz, gitu ya. Saya dapat wahyu untuk menjadi nabi akhir zaman. Masa nabinya namanya Suroto, kan begitu kan? Keren. Nanti kalau pas sholawatan gimana? Allahumma sholli wa sallim ala Suroto. Aduh, enggak lah, enggak matching itu. Oke, jelas masa kenabian sudah tidak ada lagi. Dan yang tersisa hari ini, kalau wahyu sudah enggak ada, Bu. Tapi yang ada adalah mimpi-mimpi yang nyata, mimpi-mimpi yang benar. Gantinya wahyu itu mimpi. Jadi kalau ibu bermimpi, mimpinya jelas, dan beberapa hari, berapa minggu atau berapa bulan terjadi persis sebagaimana apa yang ibu mimpikan, itulah sebenarnya wahyu kalau di zaman Nabi. Tapi ketika Nabi dan Rasul sudah tidak ada, itu namanya mimpi-mimpi yang benar. Dan mimpi itu ada 3, Bu, ya. Pertama dari Allah. Kalau yang dari Allah itu yang jelas, mudah ditafsirkan. Meskipun sekarang juga nggak bisa diceritakan karena nggak ada penakwil mimpi. Percuma saja kalau toh diceritakan. Yang kedua, mimpi dari setan. Kalau mimpi dari setan ini yang menakut-nakutkan itu. Ketemu harimau, dikejar-kejar anjing, berada di tempat ketinggian, mau digigit ular. Yang seperti itu dari setan, jangan diyakini macam-macam. Apalagi diceritakan ke sana kemari, nggak perlu. Itu tidak akan terjadi insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi mimpiin temennya kan, weh kamu kemarin loh dibunuh orang di pinggir jalan, kamu nggak usah keluar aja ya hari ini. Nah, jadi takut tuh temennya itu kan. Padahal bisa jadi ini mimpi datangnya dari setan. Sedangkan mimpi yang ketiga adalah hiburannya orang yang sedang tidur. Jadi mimpi itu ada yang didatangkan Allah sebagai hiburan. Karena ibu sebelum tidur memimpikan bisa melunasi hutang, ya kan? Pas tidur mimpi bisa bayar hutang. Alhamdulillah bisa terbebas dari hutang meskipun hanya dalam mimpi. Setelah bangun, lah apa-apa, ternyata cuma mimpi. Baik, jadi yang ada hari ini adalah mimpi. Wahyu sudah tidak ada lagi karena nabi kita adalah nabi yang terakhir, sudah tidak ada nabi setelahnya. Baik, dari pelajaran kisah pendeta tadi dengan nabi kita, bahwasanya apa? Ahlul kitab itu sangat mengetahui sifat dan zaman Rasulullah SAW akan diutus. Pengingkaran mereka terhadap risalah adalah atas dasar ilmu pengetahuan, bukan atas dasar kebodohan. Jadi ahlul kitab itu sangat percaya dan yakin akan diutus nabi terakhir. Kalau orang-orang Yahudi, kenapa mereka tidak mengimani nabi kita? Jawabannya karena gengsi. Orang-orang Yahudi itu jauh-jauh hari mereka itu sudah menempati kota Madinah karena mereka paham bahwasanya nabi yang akan diutus itu akan tinggal di sebuah tempat yang di situ banyak pohon korma dan dikelilingi oleh 2 bukit bebatuan. Orang Yahudi mencari tempat itu dan ketemulah, dan mereka tinggal lama di Madinah. Karena di Madinah lah tempat yang disebutkan tadi itu. Nah, ternyata benar setelah Nabi dilahirkan di Mekah, kemudian dimusuhi oleh kaumnya, kemudian hijrah ke Madinah dan tersiar kabar bahwasanya Nabi kita inilah Nabi yang disampaikan dalam kitab-kitab mereka. Tapi kenapa orang Yahudi tidak mau mengimani Nabi kita? Karena
Nabi yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel, bukan dari kalangan mereka, bukan dari jalurnya Nabi Ishak, tapi ini muncul di Mekah dari jalurnya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi tidak mau menerima kebenaran karena yang datang kebenaran itu dari orang yang bukan dari kaumnya. Ini yang jangan sampai ditiru. Kan biasanya kan kita nggak mau ngambil tuh kebenaran dari selain golongan kita. Padahal namanya kebenaran, silahkan diambil itu kebenaran, meskipun siapapun itu yang menyampaikan, kan begitu. Baik, ini pelajaran dari kisah. Jadi penyebutan Nabi kita namanya Ahmad, Muhammad itu sudah ada di kitab-kitab sebelumnya. Artinya kalau toh hari ini ada orang ahlul kitab yang nggak beriman, itu mereka berarti apa? Tidak mengimani kitab-kitab mereka. Dan beruntung kita, Bu, ya. Alhamdulillah kita sudah muslim, Bu. Karena kalau tidak muslim bagaimana? Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya. La yasma'u bi ahadu min hadhil ummah. Tidaklah umat ini, kata Nabi, mendengar kedatanganku. Yahudiyun au Nasraniun, baik dia orang Yahudi maupun orang Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal dunia, walam yu'min bima ursiltu, dan dia tidak beriman pada apa yang saya diutus, illa kana min ashabin nar, melainkan dia menjadi penghuni neraka. Jadi Ibu sekalian, kalau sampai meninggal nggak beriman kepada Nabi kita, maka tempatnya di mana? Neraka jahanam. Maka kalau mereka meninggal nggak boleh berbela sungkawa. Baik, kita mulai ke pembahasan pernikahan Nabi dengan Ibunda Khadijah. Jadi awal mulanya ini Ibunda Khadijah ini memperkerjakan orang, biasa memperkerjakan orang untuk membawa barang dagangannya ke negeri Syam. Nah, saat itu muncullah nama Muhammad. Akhirnya diuji cobalah. Ternyata setelah pulang, Nabi ini membawa keuntungan yang sangat banyak sekali, bahkan di luar dugaan. Begitu ya. Jadi Nabi kita itu pintar berdagang. Begitu. Kemudian apalagi ini kan beliau memutus budak laki-laki. Khadijah ini mengutus budak laki-laki namanya Maisarah. Kalau orang Indonesia taunya ini orang perempuan ya, Maisarah. Ternyata ini laki-laki ya, budak laki-laki namanya Maisarah. Itu diperintahkan untuk menemani Nabi ketika berdagang itu. Jadi yang dilihat itu kebaikan, akhlak, etika yang bagus begitulah ya. Akhirnya itu diceritain kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dari situlah tumbuh apa, Bu? Butir-butir cinta. Karena memang benar kalau berbicara perempuan itu memang yang dominan pendengaran bukan penglihatan. Ibu-ibu ini kalau sudah diceritain nanti yang datang itu loh orang yang baik, soleh, begitu Bu ya. Sudah mandiri, itu jatuh cintanya sudah 40%. Padahal belum lihat orangnya tuh, gitu. Belum lihat orangnya. Memang dominannya perempuan tuh pendengaran. Tapi kalau laki-laki berbeda, yang dominan penglihatannya. Maka semua laki-laki pengennya istrinya pasti cantik. Laki-laki jelek pun mendamba bagaimana istrinya cantik. Itu laki-laki, beda banget begitu kan. Nah, ternyata tadi kalau berbicara perempuan, karena sudah sering diomongin, oh dia baik, dia soleh, dia ini. Ketika dinazorkan tuh Bu, lakinya ini, ya Allah ya Rabbi, kok potongannya kok begini gitu. Kira-kira jadi apa enggak? Lanjut apa enggak? Kebanyakan lanjut. Kenapa kebanyakan lanjut? Karena tadi sudah ada benih-benih tadi dari cerita-cerita tadi. Dan kebanyakan begitu. Itulah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Maka banyak wanita cantik suaminya enggak ganteng-ganteng amat gitu kan. Karena itu ya Allah Maha Adil lah, masa cantik sama ganteng terus.
kan gitu kan. Baik, selanjutnya ini awal mulanya ibu sekalian, awal mula kenapa terjadi pernikahan antara Nabi dengan Ibunda Khadijah. Baik, saat itu di sini maka Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang diambakan selama ini, padahal banyak sekali para tokoh dan pembesar kaum yang berusaha untuk menikahinya, namun Ibunda Khadijah menolak semuanya. Jadi kalau bahasa kita, Ibunda Khadijah ini janda yang miliarder lah. Sudah janda, kaya, cantik begitu ya, dan akhlaknya baik begitu kan. Jadi banyak para pemuka-pemuka di saat itu yang ingin melamar, tapi semuanya tidak bisa menundukkan hati Ibunda Khadijah. Tapi ketika disebut nama Muhammad ini beda gitu kan. Ada getaran gitu Bu ya. Ada getaran apa Bu? Ada getaran cinta. Kalau bahasanya, kenapa kamu nggak jadi sama si fulana? Kan fulannya baik. Ustaz, ketika ngelihat dia kok nggak ada setrum-setrum gitu Ustaz ya? Kok nggak ada arus listriknya begitu kan? Terus kamu cari yang ada arus listriknya gitu ya? Ya sudah, dia suruh megang kabel, kamu megang kabel, colokkan aja nanti ada arusnya itu insya Allah. Gitu ya. Jadi ternyata memang beda ya. Ada sebuah kecocokan tersendiri-sendiri dan itu memang sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ibu-ibu sekalian punya anak cewek atau punya anak laki, suka sama yang lain itu wajar apa tidak wajar? Wajar. Yang namanya suka itu wajar. Justru dipertanyakan kalau anak laki kita, anak perempuan kita kok nggak ada yang dia sukai, itu nggak wajar. Itu normal. Yang nggak normal itu laki kok sukanya sama laki gitu. Perempuannya sukanya malah sama perempuan, itu yang nggak normal begitu kan. Namanya cinta, suka itu nggak bisa dipaksakan gitu kan, nggak bisa juga ditahan, namanya suka. Tapi Islam mengatur bagaimana bisa menyalurkan rasa cinta ini dengan jalan-jalan yang benar. Boleh nggak ibu yang janda ini, misalnya nih, ada yang janda di sini kan? Banyak. Pertanyaannya, kenapa banyak janda daripada duda? Kenapa banyakkan janda daripada duda? Ayo Bu. Bisa jadi ini para suaminya sering tertekan dalam hidupnya, akhirnya cepat tua dan gampang mati, bisa jadi. Tapi permasalahannya bukan itu kalau saya sendiri melihatnya. Kalau saya melihatnya gini Bu, jadi kalau ibu-ibu itu kan biasa dalam berkeluarga itu melayani dirinya sendiri. Jadi ketika ditinggal mati oleh suaminya itu tidak terlalu terbebani karena sudah biasa ngelayani sendiri, masak sendiri, buat air sendiri misalnya gitu kan. Tapi kalau suami itu beda Bu, memang dia cinta betul tuh sama istrinya, bahkan ketika istrinya meninggal dia sampai pingsan-pingsan itu ada begitu kan. Itu seminggu saja seminggu saja ya, maksimal sebulan lah begitu ya gitu. Nah tapi setelah sebulan dia bilang, Ustadz, ada nggak Ustadz calon untukku? Saya bengong gitu kan. Loh, bukannya kamu kemarin di kuburan pingsan-pingsan gitu saya. Ini baru kemarin ditinggal mati, istrinya sudah minta lagi gitu kan. Nah, ternyata saya kaji, oh berbeda rasanya. Kalau ditinggal mati istri itu memang suami itu kalut semuanya, susah semuanya. Biasanya ada yang buatin kopi, nggak ada. Biasanya ada yang mijitin, nggak ada. Biasanya ada yang bukain pintu, ini nggak ada yang bukain. Nah dari situ maka dia hampir kebanyakan laki-laki nggak bisa bertahan sendiri. Memang dia hebat Bu, di luar bisa ABC dia, oh begitu. Tapi kalau di rumah cobalah kayak anak kecil yang harus dilayani. Itulah tabiatnya laki-laki. Maka ibu sekalian, jadikan para suami itu nyaman di rumah. Ya, jangan sampai pulang ke rumah hawanya pengen kabur terus. Pulang ke rumah boro-boro wangi, boro-boro udah dandan, boro-boro dikasih senyuman. Yang ada udah butek, kunyel, baunya nggak enak lagi.
Padahal di luar, Bu, dia di kanan kirinya, di depan belakangnya wangi-wangi semua. Coba bayangkan. Pulang ke rumah, ya Allah ya Rabbi. Gitu ya. Ibu-ibu sering nggak kalau pas dandan ditanya sama suaminya, ibu mau kemana? Sering. Ketahuan ibu nggak pernah dandan tuh di rumah. Udah. Kalau ibu sering dandan nggak akan mungkin tuh suaminya nanya ketika dandan, ibu mau kemana, ya nggak? Nah itulah. Ini rahasia kita, Bu ya. Baik. Jadi cinta, suka sebagaimana Ibunda Khadijah ya sama, itu adalah sebuah naluri yang mengalir ya. Nah, Ibunda Khadijah meskipun saat itu ya belum masuk Islam, dan memang Nabi kita juga belum menjadi seorang rasul, tapi cara beliau itu sudah benar banget gitu loh. Apa yang beliau lakukan saat itu? Setelah ada rasa dengan Nabi kita itu, beliau curhatlah kalau bahasa kita sekarang dengan sahabatnya namanya Nafisah binti Muniyah. Jadi ngomong, saya itu kagum loh sama itu pemuda itu yang kemarin saya utus untuk berdagang itu, luar biasa katanya, amanah banget, perkataannya baik, tutur kata dan sebagainya itu. Akhirnya Nafisah ini teman dekatnya melihat Ibunda Khadijah ini ada rasa kepada Nabi kita, akhirnya dia datang kepada siapa? Pamannya Nabi, menceritakan kalau Khadijah itu ingin dan bersedia kalau menjadi istrinya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab ini Ibu sekalian, kita ini kan kadang jadi mak comblang nih Bu ya. Tahu mak comblang Bu ya? Ya, itulah biru perjodohan gitu. Kadang-kadang menjadi biru perjodohan ini susah. Kalau cocok bagus nggak ada suara, nggak sampai ke kita gitu kan. Giliran bermasalah kita disalah-salahin gitu kan. Kadang orang tua itu minta jaminan, kalau dia ngelamar sendiri sama orang tuanya nggak diterima seringnya. Tapi kalau ngajak ustadz itu sering jadinya begitu kan. Kenapa? Ustadznya jadi jaminan. Kalau bagus oke Bu, kalau nggak bagus ustadznya disalah-salahin begitu. Nah, dalam bab ini Ibu sekalian, seringkali ternyata ahwat-ahwat itu punya rasa suka dengan si fulan, tapi karena rasa malunya dominan, sering tidak disampaikan. Ini salah. Harusnya disampaikan, tapi disampaikan jangan langsung ke ikhwannya itu. Kalau ikhwannya itu orang baik, pasti nggak mau ditembak langsung, kan gitu Bu. Karena ini keluar dari bab syariat. Terus lewat siapa? Perantara dong, kan begitu kan. Nah silahkan, karena begini Bu, banyak ahwat itu mendamba seorang ustadz atau seorang ikhwan dari lama, dia udah suka gitu kan, tapi nggak pernah ngomong. Nah ustadz ini kan nggak tahu, tiba-tiba dia ingin nikah. Karena dia ingin nikah, dicarikanlah ustadzah atau akhwat. Ngelamar, ternyata diterima, jadi. Nah yang suka tadi gimana kira-kira? Tahunan dia suka Bu, tapi nggak pernah diungkapin. Ya sudah, gimana ceritanya kalau udah begitu? Hancur sudah, hantah berantah harapan semuanya kan? Seperti itu. Karena apa? Ada kesalahan di situ. Nggak apa-apa. Dan ini bukan sesuatu yang hina kok. Kalau memang ada calon yang baik, laki-laki bagus dan sebagainya, nggak masalah. Seorang perempuan itu mengutarakan itu kepada orang yang memang bisa mengkomunikasikan hal itu silakan. Itu gitu. Ini ada kawan saya ini kan, dia diutus di suatu wilayah untuk berdakwah di situ. Dia masih bujangan begitu kan saat itu. Dia bina ummahat, bina akhwat. Istilah kata, anak gadisnya itu, ya jangankan anak gadisnya, ibu-ibunya aja pada suka sama ustadz ini gitu kan. Apalagi anak-anaknya begitu kan. Tapi sebatas suka yang nggak pernah ada yang mengungkap gitu kan. Si gadis-gadisnya ini gitu kan, si akhwatnya ini. Nah suatu ketika ada anak kuliahan, dia pas libur ceritanya, mahasiswi lah ya, ikut majelisnya ustadz ini. Sekali minggu pertama cocok, 2 kali mantep nih ustadznya nih katanya. Nah mungkin karena mahasiswi Bu ya, punya keberanian gitu, punya mental.
Nah suatu ketika, Ustadz nanti habis majelis boleh nggak saya konsultasi bahasanya gitu kan. Nah setelah itu ya udah silahkan, nggak apa-apa gitu kan. Yang lain pada yang ngomong, Ustadz selama perjalanan saya belajar agama, saya lihat Ustadz lah yang paling cocok untuk menjadi imam bagi saya Ustadz. Nggak ada pilihan yang lain Ustadz. Ustadz ini kan orang baik Bu, namanya kita jujur aja, Ustadz ini kan nggak pernah pacaran, lugu lah urusan-urusan begitu. Tiba-tiba langsung ditembak tempat, dah kelepak-kelepak tuh Ustadz. Terus apa yang terjadi? Nah, Ustadz ini kelemahan kedua pasti nggak enakan. Nah, karena berangkat nggak enakan, ya udah diam. Ya gimana ya gitu kan. Akhirnya Bu, karena tadi kasihanlah dia sudah begini, diterimalah. Akhirnya lamaran lah keluarga, diterimalah. Setelah diterima tuh, yang sudah dibina tahunan, ahwat-ahwat tadi demo semua, Ustadz nggak adil kata dia. Dia baru 2-3 kali ikut dipilih jadi istri kami, Ustadz kami. Salah sendiri itu namanya. Ya, ini mengajarkan kepada putri-putri kita, putra-putra kita, kalau punya niatan ya jangan ditutup, jangan disembunyikan, sampaikan saja selama itu baik dan memang calonnya itu baik. Ini pihak ahwat yang dikecewakan. Ada lagi pihak ikhwannya. Ustaz udah suka sama ustazahnya, sama-sama ngajar, bahkan lewat sudah 3 tahun tuh, rumornya tuh udah mantep banget begitu kan. Nah ustazahnya kan nganggapnya apa? Ustaznya nggak serius, nggak pernah datang ke rumahnya ngelamar. Akhirnya apa? Ada ikhwan dari luar ngadep pimpinan pondok, Ustadz adakah ustazah yang siap menikah? Oh ada kata dia. Kesebutlah ustazah ini. Akhirnya ustazah besok kalau bisa pulang ke rumah, ada ikhwan yang mau ke rumah. Oh gitu Ustadz, pulanglah dia ke rumah. Ikhwan ini datang, kemudian cocok, sudah langsung dilamar, diterima Bu. Ustadznya tadi gimana kira-kira? Mampus. Kenapa mampus? Ya salah sendiri. Nah dalam hal ini benar ya, apa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah ini juga menjadi pelajaran bagi kita semuanya ya. Yang punya niat silahkan sampaikan saja gitu kan. Masalah ditolak itu resiko ya, namanya hidup ya, tidak semuanya mulus-mulus kan begitu kan. Kemudian juga sering bertanya, Ustadz kenapa sih yang saya inginkan, yang saya harapkan tidak semuanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kan punya suami itu nominasi yang nomor berapa Bu dulu? Jujur, nomor 1? Oh, enggak Ustadz, nomor 5 malah. Oh nomor 1 Bu ya, Masya Allah. Ibu berarti orang yang beruntung Bu ya. Jadi cinta pertama yang memang diidolakan ketemu benar Bu ya. Dan itulah yang sekarang. Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Tidak semua begitu Bu ya, mulus-mulus begitu gitu kan. Tapi ada juga dari SD udah cinlok gitu kan. SMP juga gitu, SMA, kuliah, nikah. Banyak kan Bu? Banyak. Insya Allah itu lebih setia yang begitu-begitu biasanya. Itu ya. Baik, selanjutnya di sini beliau pun menyetujui, akhirnya dilangsungkanlah pernikahan. Yang saat itu Nabi ada yang menjelaskan beliau memberikan mahar kepada Ibunda Khadijah itu 20 ekor onta, tapi juga ada penjelasan bahwasanya pernah beliau memberikan mahar kepada Ibunda Khadijah berapa? 40 ekor onta. Berarti Nabi kita miskin apa kaya? Kaya, pemuda yang sudah kaya raya. Kalau 20 ekor onta sajalah, berarti maharnya berapa? Kalau 1 ekor onta 50 juta, tinggal dikalikan saja. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama, orang yang pertama beriman kepada Nabi. Ini kita belajar Ibunda Khadijah ini berarti belajar menjadi seorang istri yang baik. Banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ini. Jadi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, Nabi ketika menceritakan Ibunda Khadijah pasti ia selalu menyanjungnya dengan sanjungan yang indah. Nggak usah dipikirkan Bu ya, insya Allah kan Ibu nggak ada duanya kan Bu ya, Ibu sendiri aja kan. Ini ceritanya
sudah ada yang meninggal, nah nikah lagi gitu kan. Nah, Nabi menikah lagi. Nah, Aisyah berkata lagi, pada suatu hari aku cemburu. Ya, Ibunda Aisyah itu cemburu. Berarti cemburu ini adalah sifat yang melekat pada diri wanita, dan itu nggak bisa dipisahkan. Begitu ya. Maka Nabi sudah berpesan kepada kita bahwasanya para laki-laki ingat, namanya istri, namanya wanita itu adalah qawarir. Perintah Nabi apa? Rifqon bi qawarir. Kamu harus bisa berlemah lembut dengan gelas yang mudah pecah. Wanita diibaratkan Nabi dengan gelas yang mudah pecah. Kamu harus siap dengan gelas yang mudah pecah itu. Laki-laki harus memahami tabiatnya seorang wanita. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis. Kenapa? Hatinya sempit, empedunya kecil. Ya, keomong dikit udah hujan turun dan sebagainya. Ya itulah perempuan. Maka ibu-ibu sekalian, kalau punya anak perempuan itu jangan terlalu diseriusi mikirin dia. Kalau dia lagi nangis biarin dulu. Kalau dia lagi ngambek biarin dulu. Karena memang tabiat dia begitu, gitu loh. Sebagaimana ibu-ibu juga begitu. Maka pesan Nabi apa? Untuk para suami, istausu bin nisa, banyaklah nasihat untuk wanita. Fa innahunna khuliqna min dila, karena wanita itu diciptakan Allah dari tulang rusuk yang paling bengkok. Kalau kamu memaksa untuk meluruskannya, dia akan patah. Tapi kalau dibiarkan, dia akan semakin bengkok. Sadar bu? Tulang rusuk yang bengkok? Ya, itulah kenapa kadang-kadang para suami itu kalau udah cerita tentang istri itu, aduh Ustaz, istriku begini-begini. Ya sudahlah, sabar saja. Karena hakikatnya mereka itu gelas yang mudah pecah. Saya telah dimarahin, berangkat ke bagian juga dikomentari. Saya sudah beliin hadiah, masih juga kok begini aja. Waduh, sakit hatiku Ustaz. Udah, perempuan itu memang gelas gitu ya. Gelas yang mudah pecah. Dah, itu ilmu bu ya, itu ilmu itu sampai ke tingkat itu luar biasa pemahamannya gitu ya. Baik. Nah saat itu Ibunda Aisyah berkata, terlalu sering engkau menyebut-nyebutnya ya Rasulullah. Ia seorang wanita yang sudah tua, padahal Allah telah menggantikannya buatmu dengan wanita yang lebih baik darinya. Ucapannya gimana bu kira-kira bu? Kalau menurut kita gimana ucapan Ibunda Aisyah? Kok begitu gitu ya? Ya itulah wanita bu tadi, gelas bu. Nah kemudian setelah itu Nabi menyampaikan, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku. Ini berarti Ibunda Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi, kepada ajaran Islam. Kemudian ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Luar biasa ya totalitasnya Ibunda Khadijah. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Sekian banyak nih keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Bukan hu ya. Nah dari sini maka istri pertama, istri pertama ya. Kalau misalnya seseorang itu menikah ada 2 atau 3, yang jelas istri pertama itu tidak bisa tergantikan bu. Yang jelas. Ini sebagaimana Nabi ya dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau masih terngiang-ngiang betul meskipun sudah meninggal dunia. Sering disebut-sebut nama Ibunda Khadijah ini, meskipun terkadang Ibunda Aisyah sering cemburu. Nah, kecemburuan inilah yang jadi pernak-pernik dalam rumah tangga begitu ya. Baik, selanjutnya Ibunda Khadijah ini adalah sosok yang mampu menguatkan mental Nabi. Jadi kalau jadi istri itu jangan hanya menjadi istri biologis saja Pak, Bu ya. Tapi bagaimana juga menjadi istri yang ideologis. Yaitu yang bagaimana yang mampu memberikan semangat, yang menjadi penguat suami dalam kegiatan-kegiatan yang ada.
Itu istri ideologis. Jadi punya visi misi yang sama, satu frekuensi, kan begitu. Ini istri yang ideologis. Misalnya suaminya pengen, misalnya bilang sama istrinya, wah istriku, saya ingin membanggakan Nabi. Terus maksudnya bagaimana? Saya pengen punya anak 7. Gimana pendapatmu wahai istriku? Enggak, masa 7? 2 aja. Nah ini bukan istri ideologis yang begini. Ini istri hanya ingin mudah hidup saja, tidak mau membahagiakan suaminya dan juga tidak ikut mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Misalnya begini, ini kan ada permasalahan sering ditanyakan, Ustadz, uang suami itu uang istri kan? Oh iya. Katanya begitu, Ustadz. Jawabannya tidak. Uang suami, uang istri, uang istri. Dalam fikih berumah tangga, seorang suami tidak boleh memberikan semua uangnya kepada istrinya, Bu. Maka jangan marah-marah kalau suaminya kadang memberikan sebagian, menahan sebagian. Karena suami punya kebutuhan apa tidak? Punya. Ya jangan sampai suami mau pergi minta uang bensin, ngerengek sama istrinya, itu pun cuman keluar 50.000. Mobilnya Pajero, kantongnya Vario, gimana? Tersiksa itu pasti suami. Nah makanya misalnya gini Bu nih, suami gajinya berapa? 30 juta, amin. Ya, 100 juta, amin. Contohnya suami gajinya 30 juta. Kebutuhan ibu udah punya hitungan kan? Kebutuhan ibu, anak, sekolah, listrik, air, macam-macam 15 juta misal. Nah, ketika suami sudah memberikan 15 juta, ya sudah, itu tugas suami selesai. Ibu nggak boleh mengungkit-ungkit, sisanya mana? Kok cuma separuh gaji yang dikasihkan? Nggak boleh begitu. Sepakat Bu? Kayaknya sudah langsung, waduh ini Ustadz ini nggak mendukung kami ini. Ustadz ini nggak. Begini Bu, di lapangan kenapa saya sampaikan seperti ini? Kadang suami itu kurang berbakti sama orang tuanya. Kenapa? Karena uangnya nggak dia pegang. Padahal dia itu kan ada kalanya dia harus membantu bapak ibunya, dia mentransfer berapa setiap bulannya. Kadang juga dia ikut taklim. Pas di taklim ada penggalangan untuk pembangunan masjid, beli keramik, beli macam-macam. Suami mau mengeluarkan juga infak. Tapi setiap bapak nggak infak, tak izin istri dulu Ustaz. Lah, haula wala quwata illa billah. Terus yang kerja siapa? Yang punya duit itu siapa loh Pak? Kok bapak izin sama istri dulu? Ini masalah gitu loh Bu. Oke lah, mungkin suami ibu terlalu baik, akhirnya menitipkan semua uangnya kepada ibu. Ya nggak masalah juga gitu. Tapi ibu jangan mempersulit ketika suami punya kebutuhan-kebutuhan itu. Gitu loh. Jangan sampai ketika minta duit lagi ya, untuk ibu kamu lagi ya, untuk bapak kamu lagi. Nah, yang begini-begini ini nggak boleh. Ibu nggak boleh cemburu Bu sama suami yang dia itu sangat perhatian, sangat peduli dengan orang tuanya. Karena begini Bu, ini urutannya tuh begini. Seorang anak kalau dia nggak berbakti sama ibu bapaknya, pintu surga tertutup Bu. Kan begitu. Seorang istri kalau nggak taat sama suami, pintu surga dan neraka juga tertutup. Ini berkaitannya begitu, nggak bisa dipisahkan. Memang harus begitu, jalurnya itu seperti itu. Nah, laki-laki punya hak untuk berbakti kepada orang tuanya tadi itu. Ini yang harus didukung ya, ibu sekalian para suaminya itu. Nah, kecuali Bu, suami ibu gajinya 30 juta, kebutuhan ibu 10 juta, cuman dikasih 3 juta, boleh nggak? Pertanyaannya, ngambil duit suami tanpa izin sampai 10 juta tadi, boleh apa tidak? Boleh, silahkan. Itu ada fatwanya dan itu pernah dilakukan oleh Hindun
Istrinya Abu Sofyan bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, suamiku tuh Bahil bin Medit, gak ngasih kebutuhan saya dan anakku. Bolehkah saya mengambil uangnya tanpa sepengetahuannya untuk diriku dan anakku? Dijawab, boleh, tapi sebatas untuk memenuhi kebutuhanmu dan anakmu saja, nggak boleh lebih daripada itu. Bisa dipahami Ibu sekalian? Nah ya, seperti itu. Jadi yang bawa duit siapa? Suami apa istri? Dan usahakan juga, meskipun ibu yang megang duit, kalau lagi belanja ngajak anak-anak, diupayakan yang bayar suaminya, karena disitulah letak kepemimpinannya, letak suami itu kepala keluarga. Jangan sampai yang bayar ibu terus, nanti tertanam dalam benak anak, oh ternyata bapakku ini miskin, dikit-dikit yang bayar ibu, padahal itu duit suaminya. Baik. Nah, di sini ketika Nabi kita pulang dari Gua Hira, ketika itu bertemu dengan malaikat Jibril, beliau ketakutan, cemas. Sampai di rumah beliau berkata apa? Zammiluni, zammiluni, selimutilah aku, selimuti aku. Nah, Ibunda Khadijah saat itu, nah gini Bu, kalau suami lagi pulang dari mana lagi kok mukanya kayaknya nggak tenang, khawatir, lakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Apa yang disampaikan oleh Ibunda Khadijah? Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali Allah tidak akan menghinakan kamu, wahai suamiku. Bukankah engkau adalah orang yang senantiasa menyambung tali silaturahim? Kemudian engkau adalah orang yang sering menghormati para tamu, menanggung orang-orang yang membutuhkan, dan berusaha memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak mampu, dan membantu orang yang ditimpa musibah. Sekali-kali wahai suamiku, Allah tidak akan menyanyiakan dirimu. Dengan ucapan ini Bu, Nabi itu tenang. Memang istri itu kalau dalam pernikahan manfaatnya diantaranya apa? Sebagai penenang, bukan narkoba. Litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tenang. Jadi menikah dengan seorang perempuan itu supaya suami itu mendapatkan sebuah as-sakinah, sebuah ketenangan. Lafaz sakinah seperti ini ada dua ayat. Yang pertama tadi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ya, Allah nikahkan tadi sehingganya kamu merasa tenang. Kemudian yang kedua, wa ja'alal laila sakan, dan Allah jadikan malam itu sebagai tempat ketenangan. Maka ibu-ibu sekalian, pernah juga mungkin saya sampaikan sebagian ibu-ibu, kalau wanita memiliki sifat-sifat malam pasti bisa memberikan ketenangan pada suaminya. Sifat-sifat malam itu apa Bu? Sifat malam itu apa? Pertama, sunyi, sepi. Ibu akan memberikan ketenangan pada suami, di mana suami kalau di rumah ibu jangan merepet Bu ya. Itu suami tenang insya Allah. Kalau ibu nyap ngomong terus ngomel, aduh suami itu pening tuh kepala itu ya. Satu. Yang kedua, sifat malam itu apa? Tersembunyi. Ya, nggak terlihat. Suami akan tenang manakala apa? Ibu tidak sering dandan keluar rumah, itu seneng. Dandannya di mana? Di rumah. Jadi ibu tidak menebar pesona, maksudnya begitu. Itu suami akan tenang. Ibu ditinggal sedikit sudah menebar pesona sama tetangga-tetangga, wah suaminya kacau itu, nggak fokus dia bekerja. Ya nggak Bu? Oke. Yang ketiga, di malam hari itu ada bintang-bintang. Bintang-bintang itu tujuannya apa? Menghias langit kan, di antara salah satunya. Berarti apa? Ibu itu di rumah harus sering dandan. Maksudnya begitu. Suami dengan lihat istri dandan, dia akan tenang sini. Beda, benar gitu ya. Kemudian di malam hari itu kadang ada bulan purnama. Artinya apa? Artinya sekali-kali kalau bisa ibu itu dandannya menor. Waduh, ini kok malah ke sana pembahasannya ini. Karena benar ya, keberadaan istri itu untuk menenangkan suami. Ketenangan suami itu bukan ibu kasih duit, bukan. Yang tenang dikasih duit itu ibu. Ya Bu ya. Uang belanjanya kurang apa cukup? Kalau ditambah masih mau? Nah itulah.
Itu Ibu. Baik, ini Ibunda Khadijah kelebihannya. Kemudian mendapatkan salam dari Allah dan malaikat Jibril alaihi salam. Ini dikisahkan saat itu pada suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah. Wahai Rasulullah, ini Khadijah. Qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun au ta'amun au syarab. Dia datang kepadamu membawa bejana. Di dalamnya ada lauk, ada makan, ada minuman. Kalau dia mendatangi kamu, jadi Nabi pulang ke rumah, masuk rumah gitu kan. Nah, malaikat Jibril menyamperin. Nanti nih, sebentar lagi istri kamu Khadijah itu akan datang menyambut kamu, bawa makanan, bawa minuman gitu kan. Nah, kalau kamu sudah bertemu dengannya, apa kata malaikat Jibril? Faqra alaihi salam min rabbiha azza wa jalla wa minni. Sampaikan kepada istrimu bahwasanya istrimu mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan dariku, yaitu malaikat Jibril. Kemudian salamnya itu apa? Di sini dijelaskan, wa basyirha, dan kabarkan kepada istrimu itu bi baitin fil jannah, akan dibangunkan istana di surga, ya, min qasabin la sahaba fihi wala nasaba. Jadi istana yang terbuat dari emas dan perak, dan istana tersebut jauh dari kebisingan dan kepayahan. Kenapa Ibunda Khadijah dapat salam dari Allah dan malaikat Jibril? Karena Ibunda Khadijah itu yang pertama dijelaskan oleh para ulama, itu beliau sangat perhatian dengan Nabi. Bahkan ketika Nabi datang ke rumah itu, enggak usah Nabi ngomong mintanya apa, Ibunda Khadijah sudah langsung paham. Ini mah enggak. Assalamualaikum, enggak ada jawaban. Assalamualaikum, enggak ada jawaban. Diketuk pintunya, sudahlah, maksain masuk ke rumah karena punya kunci double suami. Baru melangkah 2 langkah, kepleset pula itu suami. Ternyata ada kulit pisang. Ya Allah, ya Allah. Udah begitu, abi tuh anaknya nyamperin gitu, minta gendong. Setelah digendong, la haula wala quwata illa billah. Ingusnya kemana-mana tuh anak. Aduh, udah gitu ngelihat istrinya boro-boro disambut, malah asik dengan HP-nya. Udah begitu, mah buatin teh sih, aus. Malah kata istrinya, kamu kan punya tangan sendiri, saya capek seharian, bla 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 gitu kan. Udah buat sendiri sana. Gimana kira-kira Bu, suami yang begini Bu? Waduh, udah naik urat langsung tuh sebenarnya. Kalau bukan anak-anak itu mungkin langsung mungkin di saat itu juga. Dia kan kadang-kadang kata-kata pamungkasnya apa? Ya sudahlah, kalau nggak mau buatin teh manis, tak cari teh manis lagi, nah, gitu kan. Akhirnya kan begitu. Padahal cuma sepele, ibu nggak nyambut, nggak disambut suami pulang itu. Coba, ini kan permasalahan, itu ya. Nah, jadi Ibunda Khadijah itu ketika Nabi masuk disambut dan beliau langsung tahu apa yang diinginkan Nabi, langsung beliau usahakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kenapa Ibunda Khadijah dibangunkan istana di surga yang jauh dari kebisingan? Karena Ibunda Khadijah tidak pernah mengeraskan suara di depan Nabi. Ibu-ibu, bertaubatlah yang sering mengeraskan suara di depan suami. Nanti surganya bising, Bu. Siapa yang sering keras-kerasan ini? Suaminya lemah lembut gitu, hatinya apa tadi ya? Hatinya kecil dan punya empedunya ini lagi kan. Istri yang aduh ya Allah, kasihan betul itu suami itu ya. Jadi jangan begitu Bu ya. Kalau ingin dibangunkan surga kayak sebagaimana Ibunda Khadijah, contoh ya Ibunda Khadijah. Baik, singkat saja, wanita terbaik di dunia dan di akhirat. Sampai Nabi katakan khairun nisaiha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisaiha Khadijah. Wanita terbaik yang pernah ada ialah Ibunda Maryam di zamannya ya. Itu Ibunda Maryam dan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima, wanita yang paling dicintai Nabi. Ini jelas ya, kalau usah dibahas, tadi sudah kita sampaikan. Kemudian kita yang terakhir di antara keutamaan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah
semua putra-putri Nabi itu dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha, kecuali satu yang anak laki-laki. Siapa itu? Ibrahim. Ibrahim itu dari istri Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah, hadiah dari Raja Mesir kepada Nabi. Saat itu adalah ada yang jelas seorang budak atau hadiah yang memang dihadiahkan kepada Nabi, kemudian oleh Nabi dinikahi, kemudian punya anak namanya Ibrahim. Selain itu semua anaknya dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Padahal Nabi menikahi ibunda Khadijah itu usia berapa tahun, Bu? 40 tahun. Dengan Nabi beliau punya anak berapa? Punya anak 6. Dan beliau meninggal di usia berapa tahun? 52 tahun. Artinya ibunda Khadijah itu dalam setiap 2 tahun itu punya anak sekitar 6. Artinya apa, Bu? Tua itu tidak menjadi jaminan nggak punya peluang punya anak. Tetap, bahkan justru di dalam Islam itu semakin ibu-ibu punya banyak anak maka semakin sehat. Itu ya, semakin sehat. Sepakat, Bu? Ya sudah, minta sama Allah mau nambah anak apa tidak? Ustaz, nenek kami nih Ustaz, masa nanti anakku sama cucungku, mudahan anakku itu gimana? Ya namanya hadiah dari Allah, kita tidak tahu ya. Yang jelas jangan sampai pesimis untuk meminta keturunan ya. Yang menikah belum punya anak, minta terus sama Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada istilah tua. Karena ibunda Khadijah kalau kita berbicara ibunda Khadijah 40 tahun dinikahi Nabi, masih punya anak 6, coba bayangkan, luar biasa gitu. Nah, kemudian semua anak laki-laki Nabi, ini kan ada pertama Qasim, ini meninggal. Maka Nabi sering dipanggil dengan ya Abal Qasim. Karena anak Nabi di antara adalah namanya Al-Qasim. Kemudian juga ada Abdullah, ini julukannya dipanggil At-Thayyib dan At-Thahir. Ini anak laki ada 3. Pertama Ibrahim, Qasim, dan Abdullah. Semuanya ini yang meninggal di waktu kecil. Kenapa putra-putra Nabi itu meninggal semuanya di waktu kecil? Karena ini adalah ketetapan Allah kalau beliau akan menjadi penutup para nabi. Karena kalau beliau sampai punya anak laki-laki pasti akan menjadi nabi lagi, dan tentunya akan menjadi fitnah di tengah-tengah umat. Hari ini saja ibu-ibu sekalian, nggak ada keturunan nabi dari anak laki, tapi dari anak perempuan. Fatimah, coba lihat fitnah di tengah umat ya. Banyak yang mengagung-agungkan, bahkan melewati batasan-batasan dalam Islam kan, karena merasa yang ada di hadapannya itu adalah keturunan Nabi, padahal dari silsilah atau jalurnya Fatimah, antara Husain dan sahabat Hasan saat itu. Nah, kemudian untuk perempuannya Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum dan Fatimah di sini dijelaskan. Dan sedangkan semua putri beliau semuanya hidup di masa penyebaran Islam, semuanya memeluk Islam dan semuanya ikut berhijrah, namun semuanya wafat ketika Rasulullah masih hidup, kecuali siapa? Fatimah, yang wafat 6 bulan setelah beliau meninggal dunia. Jadi lebih didului anak meninggalnya. Jadi ibu sekalian nggak usah khawatir, nggak usah berpikir macam-macam. Maksudnya, kok anakku malah meninggal duluan Ustaz? Ya namanya ketetapan Allah. Nabi pun juga anak-anaknya meninggalnya pada lebih dulu. Apalagi kalau kita lihat sahabat Anas. Ini saya tambahan sedikit sebelum tanya jawab. Sahabat Anas itu kan sahabat yang didoakan oleh Nabi. Allahumma aksir malahu, ya Allah perbanyaklah hartanya, wa aksir waladahu, perbanyaklah anaknya, harta anak, kemudian wa tawil umrahu, dan panjangkan umurnya. Dikisahkan sahabat Anas ketika di Madinah terjadi wabah atau taun, beliau sudah mengubur berapa? 125 anak dan cucu beliau. Jadi anak beliau dikisahkan ada 80, sisanya cucu-cucunya semua. Ibu-ibu punya anak berapa? Sahabat Anas anaknya 80.
masya Allah, karena doa dari Nabi. Allah a'lam bishawab. Mungkin demikian Ibu sekalian kajian kita pada kesempatan pagi hari ini terkait pernikahan Nabi dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sekaligus kita jelaskan keutamaan Ibunda Khadijah supaya tergambar dalam diri kita, terutama ibu-ibu, bagaimana bisa mencontoh, mengambil keteladan dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Mungkin demikian. Langsung Bu ya, tanya jawabnya. Ya. Waalaikumsalam. Bukan Nabi ya? Ya. Baik. Tadi kita sudah jelaskan sedikit ya. Jadi semua anak Nabi itu dari Ibunda Khadijah, kecuali Ibrahim. Ibrahim ini dari istri Nabi yang bernama Maria Al-Giptiyah. Al-Gipti itu Mesir maksudnya, dari orang Mesir. Yang tadi hadiah Kaisar Mesir ya, jadi Nabi dihadiahkan seorang perempuan untuk dijadikan pembantu atau pelayan lah pada saat itu. Sama Nabi dinikahi, punyalah anak namanya Ibrahim. Sisanya dari Ibunda Khadijah semuanya. Begitu Bu ya. Silakan yang lain. Fadhil. Gimana Bu? Cukup? Ada? Baik, silakan. Tidak ada pertanyaan, Ibu? Sudah jadi Bunda Khadijah semua insya Allah. Amin. Yang berat yang di mana Bu tadi Bu? Karena kena pukul sih Bu. Tadi suaminya tadi sering keras-kerasan di depan suami Bu ya. Nah itu tinggal dirubah saja. Cukup Bu ya? Cukup? Aman? Alhamdulillah. Mungkin demikian ya. Baik umat fillah, demikian kajian kita terkait sirah nabawiyah ya. Jadi yang terakhir kita ingin pesankan, jadi kita belajar sirah ini bukan hanya menambah pengetahuan kita saja, tapi bagaimana kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak yang bisa dipetik ya dari perjalanan hidup Nabi ini. Kalau kita ingin selamat harus kembali kepada Nabi, harus mencontoh kepada Nabi. Nah, sedangkan kalau kita nggak belajar seperti ini Bu, kadang yang menjadi patokan itu apa? Umumnya orang, kebanyakan orang kan begitu. Nah, sehingga banyak hal-hal yang terjadi dan di luar syariat dengan baik. Misalnya ibu sekalian, nikah misalnya pacaran boleh apa tidak? Nggak boleh. Nggak boleh itu kalau yang datang kan naik motor Bu. Kayak yang datang naik mobil Pajero. Kok kenapa dibolehkan masuk ke rumah? Nah inilah kadang-kadang bermasalahnya karena sebuah realitas yang ada. Jadi ibu tetap harus kenceng tuh pada syariat Nabi, pada sunnah Nabi. Jangan sampai goyang meskipun ya tadi ya yang datang, wow ganteng dan sebagainya itulah. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Saya akhiri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ibu tutup ya, silakan.
kisah inspiratif. Hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.